Oke, kita turun di sabu tuh. Oke, untuk trek turun ini agak curam, jadi harus benar-benar persiapan kendaraan dan mental. Ini tadi motor saya sudah saya setel rem sebelumnya supaya lebih enak buat ngerem. Terus ini harus juga dikombinasi dengan rem mesin bergantian menahan laju motor menurun. Tidak boleh direm terus-menerus karena bisa panas dan bisa membuat rem tidak berfungsi dengan baik. Ini kita lewat bawah masjid, harus berhati-hati karena banyak orang yang nongkrong di sini. Dan tidak boleh juga ngerem terlalu keras karena ban bisa selip. Tapi tergantung kondisi ban kalian juga sih. Pokoknya dijaga supaya gripnya dapat. Dan di sini kita tidak boleh lewat secara egois, kita harus saling bergantian memberi jalan. Ya memang para pejalan kaki ini mereka agak sedikit tidak memberi jalan. Karena di median jalan yang hanya ukurannya mungkin berapa ini? 2,5 meter sampai 3 meteran, ini kan bervariasi. Itu kita harus konsentrasi untuk tidak menabrak para pejalan kaki, juga tidak menabrak motor yang sedang parkir, dan kita harus menghindari motor yang berlawanan arah. Jadi harus tetap konsentrasi, kombinasi mengendalikan motor dan bermanuver di jalanan yang seperti ini. Jadi saran saya tetap pelan-pelan dan hati-hati. Nggak perlulah sampai klakson-klakson atau menggeber-geber, karena deru motor kita yang menahan turun saja sudah membuat pejalan kaki itu sadar bahwa ada motor di belakangnya yang akan mau lewat. Tapi kadang juga ada yang pejalan kaki itu seenaknya, dia nggak mau ngasih jalan. Dan Nah, di sini motor saya nggak kuat. Sayur-sayuran, nggak beli sayur. Saya nggak bisa masak. nah, untuk di titik ini itu jalan lebih aman karena jalannya datar dan lebar, jadi bisa lebih sedikit bersantai, tidak perlu panik lagi. Tapi untuk persiapan kedepannya tetap lebih harus waspada. Bisa kita lihat itu di panggung yang buat foto itu masih saja ramai dengan orang. Ini kemudian kita melanjutkan perjalanan untuk turun. Nah, ini biasanya kita ke distract sama pemandangan. Saya sarankan tetap untuk memperhatikan jalan, karena banyak yang meleng malah memperhatikan pemandangan tapi tidak memperhatikan jalan ke depan. Itu nantinya waspada, karena di sini bagian kanan itu sempit untuk parkir kendaraan, terutama mobil. Sudah cukup memakan. Oke, kalau keluar beloknya ke kanan. Oke, ini kita sudah berada di luar area desa Dusun Butuh. Ini jalannya sudah dibuat searah, walaupun kadang bisa dua arah. Ini kita mungkin sedikit terganggu dengan bau pupuk kandang yang ada di samping ini. Ini saya sudah pakai masker tapi masih sangat menyengat di hidung saya. Ini agak sedikit mengganggu polusi udara sedikit, tidak apa-apa lah. Tapi langsung kita lewati saja. Harus pakai rem mesin. Ya, kalau direm terus nanti remnya panas jadi nggak bisa ngerem. Agak sedikit bahaya di sini. Karena saya menggunakan motor manual, jadi lebih enak untuk menahan turunan. Saya tinggal memasukkan di gigi 1 atau gigi 2 saja untuk menahan turunan dari kendaraan. Tapi untuk bagian menggunakan motor matic ini harus benar-benar tekniknya diperhatikan. Jangan sampai mengerem di satu sisi terlalu lama. Mungkin kombinasi rem depan dan belakang itu harus seimbang, karena kalau terlalu lama mengerem itu biasanya kalau matic lebih bahaya karena bisa ngeblong istilahnya. Oke, ini kita masuk ke kabut. Tidak terlalu terlihat jalannya. Oke, di depan kita lihat ada pengalihan arus, dan kita juga harus melihat rambu-rambu kemana kita akan yang dituju supaya tidak salah arah, karena kalau salah arah muternya sangat jauh banget.
tikungannya cukup curam dan terjang. Kabutnya. Hawanya di sini sangat lembab sekali. Apa ini? Kabutnya banyak Nepal, Magelang. Ada petunjuk Petunjuknya lagi. Nepal sama Magelang. Oke. Waduh, ini kita ketemu kabut ini turunnya. Jarak pandang cuma berapa meter ya? 10 meter. Sana itu udah nggak kelihatan, jadi harus benar-benar hati-hati. Mendahulu pun nggak terlalu jelas. Nah, dalam kondisi seperti ini kita pun harus selalu sabar dan waspada karena memang visibilitas atau jarak pandangnya yang cukup pendek. Kita harus ekstra hati-hati untuk menjaga jarak tahunnya kalau ada tiba-tiba kendaraan yang keluar dari samping jalan dan sebagainya, karena ini masih di area perkampungan yang padat yang kadang itu penduduk sekitar tahu-tahu masuk ke jalan utama tanpa memberi tanda atau sinyal ya. Kita harus siap-siap dengan kondisi seperti itu. Nah, terlihat samar-samar lampu motor. Buset. Ini kalau turun ke sorean, jadi kalian harusnya turun ketika matahari masih cerah, jadi sehingga pandangan tidak tertutup kabut seperti ini. Sama sekali nggak bisa terlihat. Ini turunannya lebih curam lagi. Curam, turunan, kena kabut, nggak kelihatan sama sekali. Nah. Kalau tidak salah, saya dulu pernah diberi wejangan seperti ini. Jadi kalau ada jalan turunan seperti ini dan naik, itu selalu diutamakan atau memberikan jalan kepada yang naik, karena mereka yang naik itu lebih susah daripada turun. Jadi bisa kita turun agak sedikit terhambat oleh yang naik, terpaksa kita yang Ini kalau ngalah. rem depan bisa jungkel ini. Belakang ada pengikut, ada pengikut. Kelembabannya luar biasa. Nggak kelihatan. Masih ada yang naik. Yang motornya Matic ini agak sedikit bahaya ya. Bisa lost bener. Nah, ini diantara kabut masih oke lah, masih bisa lah. Wah, naiknya betul banget ini. Oke, di depan bisa kita lihat ada mobil yang macet. Ini banyak kejadian seperti ini karena mungkin dipaksakan terlalu naik, jadi muatan penuh dipaksakan. Karena ini memang jalannya benar-benar nanjak ekstrim. Jadi 5 km itu nanjak dengan 45 derajat. Di sini juga terdapat pos-pos bantuan. Jadi di sini ada warga sekitar
yang di beberapa kilometer itu selalu standby 45 untuk membantu para pengunjung atau pendaki yang kendaraannya bermasalah di tepi jalan. Masih nanjak turun terus ini. Banyak yang bilang ke saya kalau turun nanti mesinnya dimatikan saja supaya ngirit BBM-nya sampai bawah. Saran saya jangan, itu malah berbahaya. Kita tetap harus menghidupkan mesin karena mesin bisa difungsikan sebagai rem cadangan. Bahkan ini saya fungsikan sebagai rem utama untuk mengurangi kecepatan meluncur turun. Karena kalau tidak ada bantuan dari rem mesin, jelas rem bawaan depan dan belakang mungkin masih kurang untuk menahan beban untuk turun ke bawah ini. Terus kita juga harus berhati-hati dan selalu waspada karena jalannya tidak selalu mulus. Karena ada ditemui di sini beberapa lubang atau jalan rusak yang harus kita waspadai. Karena kalau sampai salah-salah, saya lihat tadi juga ada yang terjatuh karena tidak mampu menguasai kendaraannya ketika turun. Oke, ini kita sudah separuh jalan menuruni dari Desa Butuh mau mengarah ke area pasar atau kota Kaliangkrik. Ini jalan lumayan datar, tapi di bawah masih banyak turunan lagi. Jadi di sini kita bisa istilahnya agak sedikit menurunkan RPM mesinnya supaya bisa lebih dingin, karena tersenang ini karena mesinnya itu menahan turunan itu menjadi sangat panas sekali mesinnya. Itu yang harus kita perhatikan, walaupun udara di sini sangat dingin. Nah, kita tetap juga harus menjaga kondisi kendaraan. Apabila ditemui hal yang ganjil pada kendaraan kita, segeralah berhenti dan segeralah dicek. Karena kalau dipaksakan jalan mungkin akan menjadi bahaya bagi kita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita selalu aware atau waspada dengan kondisi motor kita. Tapi jangan terbuai untuk pengen memacu kendaraan walaupun ini ada jalan sedikit datar, walaupun datar cuman beberapa saat, tapi nanti masih untuk berlanjut turun lagi. Jadi tetap selalu mewaspadai dari median jalan, kemudian turunan berikutnya karena kita nggak tahu untuk kedepannya. Nah seperti ini ada penyempitan jalan. Ini kalau nggak yang waspada bisa terperosok di situ. Ini jalannya baru sedang diperbaiki, ini akan diperlebar karena ini pas tikungan. Jadi kita akan memperlambat kecepatan di sini, dan ini masih lanjut untuk turun. Jadi karena masih banyak pasir, ini juga harus hati-hati lagi karena kalau kita ngerem terlalu mendadak bisa terpeleset. Ini masih kita lihat untuk kedepannya masih turunnya masih jauh mungkin ya. Ini baru 2,5 kilo, ya mungkin sekitar 2 km lagi baru sampai di dataran, maksudnya di daerah yang datar tidak menanjak turun seperti ini. Untuk perjalanan naiknya nanti akan saya upload di video berikutnya, cuman mohon maaf itu saya sedikit percepat karena untuk menghemat waktunya. Kalau dibuat tidak dipercepat seperti ini lama dan panjang. Jadi perjalanan naik itu dibutuhkan waktu 30 menit untuk waktu aslinya. Mohon maaf ini saya mulai percepat karena sudah terlalu lama, takutnya kalau berlama-lama nanti pada bosen. Nah sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk bantu saya klik tombol like, subscribe, dan share. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar perjalanan ke Kaliangkrik, silakan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bagian atas. Jangan lupa untuk bantu saya klik tombol like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.